Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam tercurah kepada Nabi kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mari sejenak kita menundukkan hati. Kita buka diri untuk merenung. Karena apa yang akan kita bahas hari ini bisa menjadi penentu akhir hidup kita, surga atau neraka. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Yang pertama saya akan membahas tentang pengenalan salat. Salat adalah tiang agama, pembeda antara muslim dan kafir, dan amalan yang pertama kali dihisab di hari kiamat. Nabi Muhammad SAW bersabda, perkara pertama yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Jika salatnya baik, maka baik pula seluruh amalannya. Tapi jika salatnya rusak, maka rusak pula seluruh amalannya. Hadis riwayat Tirmizi, Hasan. Allah menyebut salat sebagai penjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana dalam firman-Nya, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Namun, bagaimana mungkin ada orang yang rajin salat, tidak pernah tinggal salat fardu, bahkan qiyamul lail, tetapi namanya tetap tercatat sebagai penghuni neraka? Apakah salatnya tidak diterima? Ataukah ada amalan tersembunyi yang merusak pahala salatnya? Yang kedua, saya akan membahas pengenalan tentang neraka. Neraka bukan sekadar tempat hukuman. Ia adalah puncak kemurkaan Allah. Api neraka tidak bisa kita bayangkan. Nabi Muhammad SAW bersabda, api kalian ini yang biasa dinyalakan oleh anak Adam, hanyalah satu bagian dari 70 bagian api neraka jahanam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan api dunia ini saja sudah bisa membakar kulit dalam hitungan detik. Lalu bagaimana dengan api neraka jahanam yang panasnya 70 kali lipat dari api dunia? Rasulullah SAW bahkan pernah bersabda bahwa ada orang yang dilempar ke dalam neraka selama 70 tahun, namun belum juga sampai ke dasarnya. Hadis riwayat Muslim. Dan tahukah kamu siapa penghuni neraka terbanyak? Nabi bersabda, sungguh akan ada dari umatku yang datang di hari kiamat dengan membawa pahala sebesar gunung Tihamah, namun Allah menjadikannya seperti debu yang berterbangan. Para sahabat bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Rasul menjawab, mereka adalah orang-orang yang apabila sedang sendiri, mereka melanggar larangan Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Syahih, sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita sering mendengar, asal rajin salat, pasti masuk surga. Tapi tahukah kita bahwa ada orang yang salatnya khusyuk, hafal banyak surah, bahkan tidak pernah meninggalkan qiyamul lail, namun ia diseret ke dalam neraka? Mengapa bisa begitu? Karena ada 3 amalan tersembunyi yang diam-diam menghapus pahala yang telah dikumpulkan bertahun-tahun. Dan yang paling mengerikan, pelakunya tak merasa bersalah sedikit pun. Rasulullah SAW bersabda, akan datang pada akhir zaman kaum yang rajin salat sebagaimana kalian salat. Mereka juga berpuasa sebagaimana kalian berpuasa, dan mereka beramal sebagaimana kalian beramal. Tapi mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah menembus tubuh hewan buruan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah bahaya ibadah yang tidak dibarengi akhlak dan kebersihan hati. Allah tidak hanya menilai banyaknya salat kita, tapi juga dampaknya terhadap perilaku dan keimanan. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'un, maka celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Mereka berbuat riya dan enggan memberikan bantuan kepada orang lain. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-7. Mari kita bahas 3 amalan tersembunyi yang bisa menghapus pahala ibadah. Meskipun seseorang rajin salat dan beramal, 1. Gibah dan fitnah membicarakan keburukan orang lain, apalagi menambah-nambahinya, adalah penyakit lisan yang mematikan pahala. Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian apa itu ghibah? Mereka menjawab, Allah dan Rasul-Nya lebih tahu. Nabi bersabda, engkau menyebutkan tentang saudaramu sesuatu yang ia benci. Muslim. Dan Allah berfirman, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik padanya. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Orang yang suka gibah bisa bangkrut di akhirat. Nabi SAW bersabda, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, orang yang tidak punya dirham dan harta. Nabi bersabda, orang yang bangkrut dari umatku adalah
yang datang di hari kiamat dengan membawa pahala sholat, zakat, dan puasa. Tapi ia pernah mencaci orang ini, menuduh orang itu, memakan harta orang lain, memukul orang lain, dan menumpahkan darah. Lalu pahala-pahalanya diberikan kepada orang-orang yang ia zalimi. Jika pahalanya habis, maka dosa-dosa mereka dipikulkan kepadanya, lalu ia dilempar ke neraka. Hadis riwayat Muslim. 2. Ria dalam ibadah. Salat bisa menjadi amal mulia, tapi jika dilakukan karena ingin dipuji, maka hilanglah nilainya di sisi Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil." Para sahabat bertanya, "Apa itu syirik kecil ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ria." Hadis riwayat Ahmad. Orang yang beribadah karena ingin terlihat saleh di mata manusia tidak akan mendapatkan balasan dari Allah. Barang siapa yang melakukan suatu amal karena ingin dilihat manusia, maka Allah akan memperlihatkannya kehinaan di hadapan manusia. Dan barang siapa yang ingin dipuji manusia, maka Allah akan membongkar niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Hasad, iri dan dengki. Hasad bukan hanya dosa hati, tapi juga bisa membakar pahala, sebagaimana api membakar kayu kering. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hindarilah sifat hasad, karena hasad itu memakan kebaikan, sebagaimana api membakar kayu bakar." Hadis riwayat Abu Daud. Orang yang iri dengan nikmat orang lain tidak akan tenang hidupnya. Bahkan ia bisa jatuh dalam dosa lain, menghina, menjatuhkan, atau bahkan menyebar fitnah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita bisa saja menipu manusia dengan tampilan religius, tapi tidak bisa menipu Allah. Allah Maha mengetahui isi hati dan niat setiap hamba. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Bagaimana agar ibadah kita tidak sia-sia? Luruskan niat hanya karena Allah, bersihkan hati dari penyakit hasad, ria, dendam, jaga lisan dari gibah, makian, dan fitnah. Perbanyak istighfar dan muhasabah diri, perkuat ilmu, agar ibadah tidak hanya ritual tapi berdampak sosial dan spiritual. Saudaraku, jangan merasa aman hanya karena kita rajin ibadah, karena ibadah tanpa keikhlasan dan tanpa menjaga hati bisa menjadi sebab kehancuran di akhirat. Mari kita berdoa sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam. "Ya Robku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap melaksanakan salat. Ya Rob kami, perkenankanlah doaku." Quran Surat Ibrahim ayat 40. Dan semoga Allah menjaga kita dari amalan-amalan yang secara diam-diam menghapus pahala dan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak video kajian yang menyentuh hati dan menambah iman. Tulis di kolom komentar, apa langkah yang kamu ambil hari ini untuk menjaga keikhlasan dan membersihkan hati. Cukup sekian yang bisa saya sajikan. Semoga bermanfaat dan menjadi wasilah bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.